Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandito Safiero, NPM 270 110 180 dari kelas A mata kuliah Kebencanaan Geologi. Saya akan membuat video untuk memenuhi kepentingan tugas ujian tengah semester mata kuliah ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah bencana, yaitu erupsi Gunung Krakatau tahun 1883. Dari fenomena geologi yang terjadi, dampak erupsi tersebut, serta mitigasi bencana jika terjadi di masa depannya. Baik, saya akan memulai dari menjelaskan apa itu erupsi. Erupsi gunung api sendiri adalah suatu proses pelemparan material dari gunung berapi seperti lava, gas, abu, dan lain sebagainya ke atmosfer bumi ataupun ke permukaan bumi dalam jumlah yang tidak menentu. Disebabkan oleh tekanan yang sangat kuat dari dalam perut bumi yang mendorong magma untuk keluar. Secara umum, proses erupsi dibagi menjadi dua, yaitu erupsi eksplosif dan efusif. Erupsi eksplosif sendiri adalah proses keluarnya magma dan material lain dari dalam perut bumi yang disertai dengan dentuman yang keras sehingga suaranya terdengar hingga jarak yang cukup jauh. Dalam bencana tersebut sendiri, Gunung Krakatau erupsi merupakan jenis erupsi yang eksplosif dengan nilai volcanic explosivity index yang paling tinggi dalam sejarah modern. Oke, untuk selanjutnya, dari sejarah Krakatau sendiri, Krakatau adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Selat Sunda, antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dikelilingi oleh Pulau Rakata, Pulau Panjang, dan Pulau Sertung, serta aktivitas dari pembentukan kaldera Krakatau purba membentuk Gunung Krakatau yang disebabkan oleh Gunung Krakatau meletus, membuat suatu kawah purba yang menjadi anak Krakatau pada tahun 1927, 40 tahun setelah Gunung Krakatau meletus. Menurut Effendi dan kawan-kawan, tahun 1983 percaya bahwa kompleks vulkanik Krakatau dikontrol oleh pergerakan tektonik yang berhubungan dengan sistem sesar Sumatera Selatan. Struktur ini ditunjukkan oleh keberadaan dike dan rekahan di Pulau Rakata dan struktur seperti graben di anak Krakatau. Peregangan terjadi karena menjauhnya lempeng Indo-Australia dari lempeng Eurasia. Kemungkinan penyebab terjadi erupsi tersebut sendiri menurut Verbeek dan Judd, di mana mereka memiliki teori unik tentang mengapa Krakatau meletus begitu hebat. Mereka percaya bahwa air laut yang merembes ke kantong magma telah berperan dalam hal ini. Air ini akan menaikkan tekanan dan naiknya magma yang menyebabkan runtuhnya selaput gunung api dan menyebabkan erupsi besar. Namun, para ahli geologi sendiri belum memiliki penjelasan yang pasti tentang erupsi gunung tersebut, dikarenakan saat bencana tersebut terjadi, ilmu geologi belum terlalu maju untuk meneliti erupsi tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kronologi terjadinya bencana erupsi pada Krakatau tahun 1883. Pada hari Senin, 27 Agustus 1883, tepat jam 10.20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, mengatakan bahwa ledakan itu adalah ledakan yang paling besar, dengan suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluh lantakan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar hingga 4.600 km dari pusat letusan, dan bahkan dapat didengar oleh 1/8 penduduk bumi saat itu. Letusan proksimal pada 27 Agustus tersebut dianggap sebagai kejadian terbesar dalam sejarah letusannya, melontarkan rempah vulkanik dengan volume 18 km kubik hingga asap 80 km dan menimbulkan gelombang pasang tsunami setinggi 30 meter di sepanjang pantai barat Banten dan pantai selatan Lampung. Walaupun belum ada kota-kota besar saat itu, tapi 297 kota kecil hancur disapu tsunami dan menewaskan 36.417 jiwa. Diperkirakan 2.000 orang tewas di Sumatera bagian selatan oleh abu panas dan terdapat bukti nyata bahwa piroklastik mencapai jarak tersebut. 3.150 jiwa tewas diarah oleh piroklastik ini. Nah, pada Pulau Jawa dan antara Krakatau dan Sumatera, adapun mulai kurang lebih dari 40 tahun setelah erupsi terjadi, muncullah gunung api yang disebut sebagai anak Krakatau dari kawasan kaldera purba yang masih aktif, yang bertambah ketinggian tiap tahun disebabkan material yang keluar dari perut bumi, perut gunung baru itu. Dapat kita simpulkan bahwa erupsi Krakatau 1883 merupakan bencana alam letusan gunung berapi yang sangat dahsyat dengan suara atau dentuman yang besar, menimbulkan dampak dan kerugian yang banyak. Letusan ini mengeluarkan rempah vulkanik, baik abu panas yang menimbulkan korban jiwa, dan tidak hanya itu, letusan gunung api ini pun menyebabkan bencana lain seperti tsunami maupun gempa bumi di daerah sekitarnya, terutama di Indonesia.
Akibat letusan gunung api tersebut menyebabkan terkikisnya setengah kerucut dari Gunung Rakata, danau, dan perbuatan, serta kawasan Kaldera Purba menyebabkan munculnya anak Krakatau yang kemungkinan akan meletus lagi di kemudian hari. Untuk ini, langkah yang dapat dilakukan yaitu kemungkinan adalah suatu mitigasi bencana. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh kita, baik pemerintah, yaitu dengan mitigasi bencana, di mana mitigasi bencana tersebut dilakukan dengan cara pemantauan gunung api secara menerus dengan tujuan mengumpulkan data dari berbagai parameter teknik seperti geofisika, geokimia, dan juga citra melalui pengamatan visual. Untuk mempercepat pengumpulan data lapangan maupun pemberitahuan kepada masyarakat, maka pemerintah telah membangun pos-pos pengamatan gunung api yang langsung dapat memantau secara visual dan merekam pengamatan instrumentalia yang terdeteksi di gunung api tersebut. Pos-pos pengamatan tersebut nantinya akan saling berkoordinasi antar satu dengan lainnya, entah itu dengan posko bantuan, tim evakuasi, maupun bencana bantuan pemerintah lainnya untuk meminimalisir korban jiwa maupun kerugian akibat bencana tersebut. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengertian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.